الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا مجيب السائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, Bapak, Ibu, para jamaah sekalian, para pecinta ilmu, para pecinta ibadah, para penikmat beramal saleh di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, Masjid Jami'al Atiq yang sama-sama kita cintai ini. Mudah-mudahan kita seluruhnya Allah jadikan sebagai ahlul Quran, orang-orang yang cinta kepada Al-Quran di dunia, sehingga orang-orang pula kita dianggap oleh Allah manusia yang akan diberikan selamat oleh Allah di negeri akhirat berkah daripada Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita mengucapkan kalimat tahmid, alhamdu. Seperti hari-hari kemarin, Allah Subhanahu wa taala masih saja menetapkan dan memantapkan untuk kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat beramal saleh, nikmat masih sujud dan tunduk hanya untuk Allah yang tunggal, yang esa. Ini merupakan kurnia dan anugerah yang begitu spektakuler dalam kehidupan kita. Sebab berapa banyak di ujung zaman Allah dan Rasulnya gambarkan nilai keimanan dan keislaman begitu tipis. Iman Islam begitu rentan untuk terlepas dan copot dari lubuk hati manusia yang bahkan sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di tengah-tengah fitnah akhir zaman yang begitu hebat, Masya Allah, Allah masih saja memberikan kepada kita nikmat tersebut. Bahkan dengan hidayah dan taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita tetap semangat untuk menyembah dan juga mengesahkan Allah. Dengan cara apa kita menyembah dan mengesahkan Allah? Dengan segenap perintah yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran dan juga sabda dari lisan kekasihnya. Karena itu malam ini adalah malam terbaik bagi kita, dan hari esok adalah harapan kita. Mudah-mudahan apa yang Allah telah berikan kepada kita sampai sejauh ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan nilai istiqomah untuk kita. Amin ya rabbal. Sampai datang waktunya kita meninggal dunia, mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah masih jaga nilai iman, Islam, hidayah dan taufik tersebut, sehingga husnul khatimah lah yang kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, udah niat i'tikaf tadi ya? Udah. Kita memulai tahsinul Fatihah sebagaimana yang sudah kita rencanakan pada pekan awal, pekan yang pertama setelah pembukaan pengajian kemarin. Malam ini kita memulai dan melanjutkan kajian tafsirul Qur'anil Azim dengan rujukan kitab Tafsir Ibni Katsir. Namun sebelumnya kita mantapkan dulu, poles kembali, percantik bacaan suratul Fatihah kita. Silahkan dibuka suratul Fatihahnya masing-masing. Kita awali dengan kalimat ta'awudz. Mohon perlindungan kepada Allah dari
Syaitan yang mencoba untuk menggoda kita, bahkan di setiap kita melakukan amal saleh, terkhususnya adalah membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, amin ya rabbal alamin. Sekarang kita lanjutkan makra bacaan kita, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-99. Silahkan dibuka surah Al-Baqarah ayat yang ke-99. Apa pangkal ayatnya? Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Sudah dapat yang Ibu? Yang Bapak sudah? Seperti biasa, ayat yang akan baru kita garap dari sisi tajwid dan bacaan secara baik dan benar sesuai dengan tuntunan Rasul. Saya akan baca lebih awal, kemudian para jamaah mohon untuk disimak, didengarkan secara baik. Saya akan baca sebanyak 2 sampai 3 kali pengulangan. Nanti saya akan berikan kesempatan untuk para jamaah, baik yang bapak dan juga yang ibu, untuk membaca ayat yang sama, surah yang sama, yakni suratul Baqarah ayat 99. Mohon ya, saya harapkan bacaan para jamaah nanti mengikut kepada contoh yang sudah saya bawakan di depan. Kita baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim.
walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat walaqad. Jangan takut, dal sukun mati dia, kemudian qalqalahkan, silahkan. Walaqad, jelas tuh diqalqalahkannya. Anzalna, ikhfa, nun mati bertemu dengan zai, ya. Pada prosesnya tahan dulu, jangan terburu-buru. Walaqad anzalna, ini jaiz munfasil, boleh kita baca 6 harokat atau 3 alif, 4 harokat, 2 alif, 2 harokat, 1 alif, boleh. Tapi untuk seragam di majlis Al-Quran kita, majlis Rabu malam Kamis Masjid Jami Al-Atiq, biasa saya seragamkan dengan 2 harokat saja untuk ngompakin gitu, ya. Walaqad anzalna ilaika ayatin. Ayatin aslinya, bunyinya sih ayatin. Maaf, bukan bunyinya, tulisannya. Nanti ketika kita suarakan, kita baca, bunyinya berubah, bukan lagi ayatin. Karena tanwin pada huruf ta maftuhah ini bertemu di hadapannya, disusul dengan huruf ba, maka tersentuh hukum tajwid dia, ya. Jadi apa itu? Tanwin bertemu dengan ba, iqlab, ya. Ayatin bayyinat, ada itunya, jangan lupa, ya. Kita coba bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Coba jamaah yang ibu. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Jamaah yang bapak ya. 1, 2, 3. Kemudian kita sempurnakan ayat 99. Wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Wa ma yak tuh ada itunya tuh, ya, sama kayak tadi tuh. Tak sukun, kaf sukun ada di hams namanya. Sifatnya namanya hams. Jarian nafas inda nutqi bil harf. Adanya nafas, hawa yang keluar saking kuatnya tekanan huruf yang dibaca. Dari rongga mulut wa ma yakfuru biha illal, biha sama kayak tadi anzalna, boleh kita baca biha 6 harakat, biha 4 harakat, 2 harakat, biha illa 2 harakat, cukup. Yuk kita baca bareng-bareng sama-sama. 1, 2, 3. Jamaah yang bapak 1, 2, 3.
Ibu, 1, 2, 3. Kurang kompak, ada yang lebih dulu. Baca sekali lagi, 1, 2, 3. Ya, alhamdulillah. Satu ayat aja deh. Ya, besok ayat ke-100. Baca bareng-bareng rame-rame udah. Yang mau baca sendiri ayo coba. Fadhal silahkan. Oh, diawali Pak Fahmi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha ada wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Masya Allah, tabarakallah. Setelah Pak Fahmi yang mencoba, ayo silakan lagi, silahkan. Masih jamaah yang bapak? Oh ibu, ya udah, silahkan. Ya silahkan bu, baca. Rada gedean dikit suaranya, biar nyampe, biar kedengeran mas saya. Ada ininya nggak ada kan? Mic-nya nggak ada? Oh ada. Bagus. Oh bagus, tuh baca Qur'annya lantang. Saya demen kalau baca Al-Qur'annya lantang. Mau laki perempuan, masya Allah, salut saya. Ayo setelahnya. Mana dia? Iya. Yak, jangan dipantulkan kaf bukan qalqalah. Wa ma yakfuru. Yakfuru biha. Cukup baik, masya Allah, hebat. Setelahnya mau baca siapa lagi? Ayo. Iya. Ini karakternya beda lagi. Kalau ini lembut bacaannya tapi tepat, alhamdulillah. Ayo selanjutnya. Iya. Alhamdulillah, lepas Ramadan lama kita nggak ketemu, alhamdulillah. Bacaannya bagus-bagus ya. Itu namanya Allah kasih peningkatan, Allah kasih kemajuan dari kualitas kita menguasai bacaan Al-Qur'an. Alhamdulillah. Masih ada lagi? Kalau enggak, oper ke jemaah yang Bapak. Masih ada? Ayo nenek kembar silakan. Bagus. Cakep. Setelahnya siapa lagi yang mau baca?
Bagus, alhamdulillah. Masih ada? Ayo. Masya Allah. Ya. Oh. Iya, alhamdulillah. Cukup? Oper jamaah Bapak? Ayo, jamaah yang Bapak. Ayo, siapa? Hambali. Pak Jadirin, ayo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Zalna ayat wa ma yakfuru. Alhamdulillah. Selanjutnya siapa? Pak Hambali. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Siapa? Ayo deh, silakan. Selanjutnya Kang Asep, silakan. Bayyinat. Diulang, sempurnakan. Bayyinat, bayyinat. Wa ma yakfur. Bagus. Selanjutnya siapa? Pak Jaja. Wa ma. Bagus, alhamdulillah. Selanjutnya Bapak Ketua Masjid, ayo silakan Bapak Haji Fahri, berikan contoh. Iya. Selanjutnya kasih lagi contoh Bapak Imam Rawatib. Masih ada lagi. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Wa qala al-Imam Abu Ja'far Ibn Jarir fi qawlihi ta'ala walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Sungguh telah kami turunkan kepadamu ya Muhammad. Ini ayat turun kepada Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Dhamir kafnya ini jelas kepada baginda Rasul. Apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul? Ayatim bayyinat. Tanda-tanda kekuasaan Allah, firman Allah yang turun bayyinat sebagai penjelas. Sifat daripada ayat itu jelas, nyata, nggak remang, justru gamblang. Bisa nggak dipahami nih? Ayat yang turun kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ayat yang jelas, di mana penjelasannya, di mana tegasnya Allah turunkan ayat demi ayat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya masih dalam kaitan dan bahasan ayat yang menyangkut tentang pembangkangan sifat jelek, tabiat buruknya keturunan dan golongan Bani Israel. Kemarin kita terhenti itu sebelum penutupan Ramadan, kan yang masih kita perbincangkan adalah orang-orang Bani Israel, keturunan Nabi Allah Yaqub. Sekarang masih berlanjut nih ayat nih. Kalau ada yang masih ingat di ayat 98-99, orang Yahudi Bani Israel bilang apa? Sungguh kita ini punya musuh, kita juga punya kawan dari kalangan malaikat, begitu ya? Kemarin tuh. Ya enggak? Bu. Orang Bani Israel katanya dia berkawan sama malaikat, dia juga punya musuh dari kalangan malaikat. Mikail dia demen tuh. Yang dia nggak suka sama siapa? Jibril katanya. Kenapa Jibril? Karena Jibril katanya naruh ayat-ayatnya Allah ditujukan kepada Nabi Muhammad yang secara teritorial dan juga kelompok Nabi Muhammad ini dari bangsa Arab, bukan dari bangsanya Yahudi. Saya pernah sampaikan itu ya. Kenapa disebutnya bangsa Yahudi? Yahudi ini dari kata Yahuda, keturunannya anak-anak Nabi Allah Yaqub. Yang 12 nyangkutkan ada Yahuda namanya. Tuh, Allah punya jalan cerita begitu dalam kisahnya manusia kehidupan. Padahal di antara ke-12 anaknya Nabi Allah Yaqub ada yang namanya Yusuf kan. Bunyamin juga ada. Yang diangkat oleh Allah sebagai nabi dari kalangan Nabi Allah Yaqub, ya Yusuf. Kenapa enggak Yusufi? Kenapa yang jadinya Yahuda jadinya Yahudi? Ternyata ada politik juga dulu. Semuanya dari batin yang jelek, hati yang buruk, yang kumuh, sehingga satu sama lain antar saudara dia punya gap begitu kurang lebih. Ya, tapi qadarullah, ini takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad SAW yang didatangkan oleh Jibril untuk membawa ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian akhirnya nggak seneng tuh orang-orang Yahudi keturunannya Israel dengan malaikat Jibril. Sampai akhirnya sesuatu yang didatangkan oleh Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW pokoknya nggak disukain nama Yahudi. Israel nggak demen pokoknya. Dari sisi kenabiannya dia nggak setuju. Ayat yang turun kepada Nabi Muhammad juga nggak dipercaya. Janji yang ada juga senantiasa diingkari. Tuh, ya. Dan ayat ini untuk meneguhkan kepada jiwa Nabi Muhammad atas ucapannya Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini, jangan ragu, jangan bimbang wahai kekasihku. Walaqad anzalna ilaika ayatim bayyinat. Yang telah kami turunkan kepadamu itu adalah ayat-ayat yang jelas. Ayat-ayat yang betul-betul enggak ada abu-abunya, sifatnya enggak. Ya putih-putih. Dikatakan hitam sama Allah, hitam. Maksudnya, dalam kitab anzalna ilaika ya Muhammad, yang telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, alamat wadihah, tanda-tanda yang jelas, dilalat ala nubuwatika, yang menunjukkan atas kenabian. Sebab mereka orang-orang Yahudi menampik, gak mempercayai itu nilai kenabian yang Allah turunkan, Allah berikan, Allah sematkan kepada
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada nabinya yang ditentukan oleh Allah, Nabi Muhammad, dia nggak demen. Kepada malaikat yang ditugaskan untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad, juga keki orang Yahudi. Tuh coba, berlapis-lapis dia punya hati yang buruk. Secara nggak langsung Allah cuma pengen nyampein begitu doang, hati yang buruk, batin yang jelek, dada yang kumuh, keruh. Kalau ente punya demikian, nggak ada bedanya ente berarti dengan Yahudi, orang Bani Israel. La haula wala quwwata illa billah. Watilkal ayat, dan demikian ayat-ayat tersebut juga, hiya ma hawahu kitabullah min khafaya ulumil yahud, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebutnya ayat bayyinah, ayat yang betul-betul jelas, adalah ayat yang di dalamnya Al-Qur'an secara umum membongkar semua hal-hal yang disembunyikan di antara ilmu-ilmunya orang Yahudi. Wa maknunat sarair akhbarihim, dan semua berita-berita yang terselubung, yang nggak diangkat di permukaan, yang nggak viral di grassroots, di kebanyakan publik, Al-Quran datang dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, dikabarkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia sih manusia, tuh. Makanya dia yang bilang basyarun lakal basyar. Nabi Muhammad manusia kayak biasa, bahkan ummi dia. Nggak kenal awalnya baca tulis, nggak piawai, nggak ada kemampuan, nggak punya keahlian untuk membacanya dan juga menulis. Tapi manusia sifatnya Rasul tidak seperti pada umumnya manusia, ya. Yang diucapkan, yang diketahui oleh Rasul adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dikatakan wa akhbar awailihim min Bani Israel. Semua kabar tentang bagaimana keadaan dan kondisi para pendahulu kaum Bani Israel, Nabi tahu. Siapa yang ilhamin kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Berita langit semuanya dikabarin kepada Rasul, diinformasikan semua, nggak ada yang kurang, lengkap genap tentang siapa itu orang Yahudi, bagaimana awal pembangkangannya, janji-janji yang ditampiknya oleh Allah, ditampiknya oleh Bani Israel di hadapan Allah, semuanya dikabarin oleh Allah kepada siapa? Kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ya, dengan gagahnya, perkasanya Allah Subhanahu wa taala ingin meneguhkan hatinya Nabi Muhammad dengan cara menurunkan ini ayat, walaqad anzalna ilaika ayatim bayyinat. Semua rahasia-rahasia yang ada di kalangan kaum Bani Israel dibongkar oleh Allah dalam Al-Qur'an. Wan naba amma tadammanathu kutubuhum allati lam yakun ya'lamha illa ahbaruhum wa ulama'uhum. Bahkan di kitab mereka, Bani Israel, dia punya kitab yang isinya ada penyelewengan, yang isinya sudah banyak dirobah-robah, yang diketahui oleh para ulama-ulama mereka, rahib-rahib mereka, pendeta mereka, ustadznya mereka, itu diketahui pula oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu punya bapak. Kita semua punya orang tua. Orang tua kita punya orang tua alias kakek kita. Kakek kita punya orang tua uyut kita. Kakek kita punya kakek lagi. Tahu apa lagi itu namanya itu? Hah? Cicit. Oh, cicit ke bawah justru. Ke bawah kumpi. Oh, ragam deh banyak orang istilahnya ya. Kejadian kakeknya kakek kita, coba kita selaku cucu kuadrat, cucu yang udah 2 kali cucu. Tahu nggak kita keadaan yang pernah dialami oleh kakeknya kakek kita? Nggak ada yang tahu. Nabi Muhammad kepada Nabi Allah Musa berapa ribu tahun tuh selangnya, berapa ratus abad tuh. Tapi diketahui kondisi tersebut, bahkan ucapan-ucapan ulama mereka Bani Israel tahu Nabi Muhammad. Perjanjian yang pernah dipatahkan
antara Bani Israel dengan Allah, kemudian Bani Israel mangkir dari janjinya, nggak memberlakukan janjinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad tahu. Apa Nabi Muhammad hidup pada zaman? Enggak ada kisah sejarah yang menyatakan demikian. Bahkan sebelum Nabi Allah Isa, Musa kan diutus sebelum Nabi Allah Isa, jauh lagi. Tapi baginda Rasul tahu pendeta-pendetanya ngapain aja dia, apa yang diajarkan, yang dirubah sesuai dengan hawa nafsu mereka, nggak lagi secara orisinil dan murni. Itu ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, diketahui oleh Rasul. Siapa yang kasih tahu? Allah Subhanahu wa taala. Tuh ya, Allah demikian, Pak. Punya sifat kalau dia demen, sayang, punya rasa cinta dan kasih kepada hambanya, ada ilham yang disampaikan. Kalau kita nggak ada lagi turun ayat, udah habis 14 abad yang lewat, tertutup sudah pintu dan portal, Allah nggak lagi buka. Untuk apa? Kemungkinan ayat turun lagi baru. Kalau begitu namanya Nabi Muhammad bukan Nabi terakhir, bukan Rasul penutup, khatamun nabiyyin dong, bukan. Tapi ada kabar-kabar yang disampaikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang pilihan. Melalui apa? Mimpi misalkan, ya nggak? Mimpi atau keteguhan hati aja, ilham yang Allah tanamkan dalam hati hamba-hambanya yang pilihan, tentunya yang soleh, yang banyak ibadahnya, yang gak tinggal sholatnya. Jadi maaf, saya juga mikir begini, ada orang yang gak percaya bahwa orang soleh ketemu dengan Nabi meskipun dalam keadaan fil manam, dalam keadaan tidur. Sesuatu yang gak mungkin. Buat apa Nabi mampir di mimpinya? Katanya wali. Apa iya wali? Nah makanya nggak ada yang tahu wali melainkan wali sendiri. Deh ya, nah, kita bukan derajatnya deh. Belum sampai tuh martabah kita kepada kedudukan tersebut. Tapi memang demikian Allah Subhanahu wa taala. Berita langit dikasih tahu oleh hamba-hamba pilihannya. Sangat mungkin seseorang memimpikan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang yang menampik, yang nggak percaya, bilangnya begitu. Terus datang Nabi mau ngapain? Nyampein kabar apa? Kalau Nabi nyampein kabar berarti Nabi ada hajat dong. Ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada hambanya. Apa kurang jelas, kurang pas, kurang lengkap ajaran Nabi selama 23 tahun diangkat, 63 tahun usia Nabi mangkat, sampai harus datengin ente punya mimpi. Sesuatu yang nggak mungkin. Ini dia nih, ya. Itu pembicaraan yang kadang-kadang di logika masuk, tapi sesungguhnya, ya, nggak demikian adanya. Paradoks, ya nggak? Sesuatu yang disebutkan demikian, tapi maksudnya adalah berbalik, begitu. Makanya banyak-banyak ngaji biar, ya, kita punya akidah, tauhid, pemahaman kita tentang al-Islam nggak gampang digoyah sama orang lain. Di ujung zaman tuh kerjaannya begitu, ya. Jangankan orangnya begitu, masjid aja ada yang ngebegal. Masjid ada yang ngebegal. Dulu warnanya hijau, sekarang warnanya apa? Dulu kunut tuh, sekarang nggak ada lagi kunut. Siapa yang ngambil? Udah siapa? Orang nih gampang banget. Ya masjid aja, bangunannya kerebut, warna ibadahnya jadi berubah. La haula wala quwata wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Siapa-siapa orang, kata Allah, yang mengingkari terhadap ayat-ayat yang tertuang di dalam Al-Quran yang kuberikan, kufirmankan kepadamu ya Muhammad, melainkan mereka adalah orang-orang yang fasik. Pak, Bu, sering dengar nggak ucapan fasik, fasik, fasik? Apa kira-kira pemahaman kita tentang fasik? Fasik itu dibagi jadi dua. Kalau pada termnya Imam Ghazali, Abdul Hamid Hujjatul Islam, Abdul Hamid Al-Ghazali, nama aslinya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Dianya namanya Muhammad. Nama bapaknya Muhammad. Nama kakeknya Muhammad. Saking cintanya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Deh. Kata Imam Ghazali, fasik itu kebagi menjadi dua. Fasik yang fajir, yang asi biasa,
sampai kepada fasik yang kafir. Seseorang yang melawan aturan dan arus syariatnya Allah. Seseorang yang meninggalkan kata perintah dari Allah. Seseorang yang justru dia melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk pada golongan fasik. Terus yang membedakan mana yang fasik fajir biasa sampai fasik kafir, fasik yang keluar, hilang dia punya keimanan kepada Allah. Terganti awalnya iman menjadi kafir. Apa batasannya? Batasannya adalah tauhid dan akidahnya. Saya ambil contoh. Ada nggak orang yang tinggalin dia punya kewajiban dalam rukun Islam yang kedua, yakni sholat? Ada nggak orang yang ninggalin ibadah sholatnya, kewajiban sholatnya dikarenakan lalai dan lengah dia? Atau dia hanya sekedar bermalas-malasan, tapi dia meyakini bahwa sholat itu merupakan fardu ain bagi seorang muslim yang sejati. Karena malas, dia akhirnya tinggalin. Dia fasik, fajir dia. Dia punya sifat fasik, fajir artinya durjana dia, maksiat dia. Tapi dia masih punya keyakinan bahwa Islam memang mewajibkan untuk kita sholat 5 waktu sehari semalam 1 kali 24 jam. Dia nggak menafikan bahwa sholat nggak ada kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Pembedanya yang kedua, fasik kafir. Dia nggak sholat bukan karena lalai lengah. Dia nggak sholat bukan karena udah males pulang kerja, isyaknya belonan, 4 rakaatnya belum absen diri dia. Dia kata, taran dulu, mau selonjoran dulu, cooling down katanya. Ini keringat masih basah katanya. Ntar sebentar mau mandi, habis itu mandi, baru sholat. Walhasil, dari mulainya dia duduk, sampai selonjoran, dia senderan, mati riap-riap, nguap lagi dia. Akhirnya, bismika Allahumma ahya wa bismika amut, ketiduran. Sampai kapan? Sampai beduk subuh besoknya. Bu, tapi dia tahu kewajibannya untuk sholat Isya belonan. Itu namanya fasik fajir namanya. Tapi kalau fasik yang kafir, dia nggak sholat bukan lantaran dia malas, tapi emang bagi dirinya cukup antara kaitan dan jalinan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, cukup nginget Allah, maka udah gugur kewajibannya, nggak perlu lagi sholat. Artinya perintah sholat yang sebegitu banyaknya dalam Al-Quran. Di Al-Quran kan ini indah banget Pak. Bu, di Al-Quran kalimat-kalimatnya aja indah, ya. Ada perintah sholat, ada perintah zakat, ya enggak? Dan itu berulang-ulang, sama seperti apa? Ini indahnya Al-Quran nih, masya Allah, mukjizat Al-Quran. Allah ulang kalimat dunia sebanyak 115 kali. Kalimat akhirat di Al-Quran berapa kali? Sama, 115. Setan disebut di dalam Al-Quran sebanyak berapa? 88 kali. Malaikat disebut oleh Allah dalam Quran berapa kali? 88 kali juga. Surga disebut oleh Allah dalam Al-Quran berapa banyak? 77 kali. Neraka berapa kali? Sama, 77 kali. Berkah dengan sedekah berapa banyak Allah sebutkan? 23 kali. Itu untuk menandakan orang yang pandai bersedekah seringkali dia dapat berkah. Sama 23 kali. Berkah sama sedekah. Ini yang unik dalam Al-Quran nih. Bu, yang unik, laki, perempuan disebutkan 32 kali, sama juga. Sama. Kalau di jumlah laki-laki perempuan disebutkan 23. 23 tambah 23 berapa? Maaf, 32. 32 tambah 32 berapa? 34. Sebanyak itu pula ternyata kromosom yang ada di dalam tubuh manusia. Anak keluar, kromosomnya itu anak jumlahnya sama dengan penambahan kromosom bapaknya, kromosom ibunya. Ini yang disebut dengan ayat Quran. Ayat Al-Quran indah banget, termasuk sholat. Kan diperintah oleh Allah tuh sholat, ya, diperintah tuh sholat.
Tapi bagi orang yang kedua, fasik yang kafir, katanya mana nggak ada perintah sholat di dalam Al-Quran. Yang penting kata Allah, aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat, tujuan sholat hanya untuk mengingat Allah. Begitu azan berkumandang, gue langsung, oh iya, Allah Tuhan gue, Allah pencipta gue, Allah yang ngasihin rizki sama gue. Tapi 5 waktu lewat mulu sehari semalam, itu dia ingkar terhadap rukun Islam yang kedua. Dia nggak pernah ngerjain sholat, bukan karena lantaran malas, tapi keyakinan dia nggak ada perintah sholat dalam Al-Quran, dalam ajaran agama Islam. Itu baru kafir namanya dia. Rukun Islam wajib nggak diamalin bagi orang yang udah mukallaf akil baligh? Wajib nggak? Nggak boleh, enggak. Semuanya, bahkan yang kelima soal haji. Nah, indah menarik nih, tapi insya Allah di lain waktu deh. Ya, soal haji nih lagi marak-maraknya orang ngeratib di mana-mana. Orang ngeratib di mana-mana. Ntar sekali waktu kita angkat betapa indahnya orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi para tetamunya, para delegasinya. La haula wala quwata. Nah, orang yang ngingkarin ayat-ayat Allah yang begitu tegas, gamblang, secara lugas Allah sampaikan kepada Rasul, dia adalah orang-orang yang fasik. Mengingkari ayat Al-Qur'annya secara keseluruhan maupun sebagiannya adalah fasik yang kafir. Masuk bagiannya. Ini ayat penjelasannya. Paham, Bu? Paham, Pak? Insya Allah. Deh, cukup. Besok kita masuk kepada ayat yang ke-100. Tuh, bayangin, Pak, Bu. 99 ayat udah kita garap. Bu, 99 ayat udah kita garap. Dari awal Quran suratul Fatihah 7 ayat, Baqarah 99. 99 sampai 7 ditambahin berapa berarti? 106 ayat plus tafsirnya loh, kita udah pelajarin. Seharusnya jamaah Rebo malam Kamis nih udah jadi ulama dipanggilnya. Ya enggak? Udah bisa nerangin kalau ada orang tanya begitu. Itu kalau ilmu kita bermanfaat dan masih nyantol. Kalau maksiat sandung aja gugur juga tuh ilmu, jatuh lagi. Mate kita mandang sesuatu yang diharamin sama Allah, diambil lagi ilmunya. Ya enggak? Dari apa? Dari mata. Masya Allah. Seperti Imam Syafi'i, dia ngadu, dia berkeluh kesah, curhat sama gurunya. Syakautu ila waqi' su'a hifdhin fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Gimana ya guru ya, saya susah banget nih buat belajar, nyerap ilmu nih. Apa kata Imam Waqi', gurunya Imam Syafi'i? Ya udah, makanya tinggalin tarkul ma'asi, tinggalin maksiat mata, maksiat tangan, maksiat segala-galanya, semuanya deh pokoknya. Begitu. Kenapa? Fal ilmu nurun katanya. Sungguh ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuhda li'asin. Dan cahayanya Allah enggak akan pernah diberikan oleh Allah kepada si pelaku maksiat. Semakin banyak kita melakukan maksiat, ayo barengin dengan duduk di ilmu, di majelis. Ya, masih kehalang juga tuh ilmu. Tuh orang yang masih berusaha untuk duduk di dalam majelis ilmu. Udah pandai maksiat, nggak juga duduk di dalam majelis ilmu. Mau jadi apa? Miskin nggak sholat, kue cincin, kue cucur, udah miskin hancur lagi. Tuh, maksiat nggak mau hadir di dalam majelis. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan Allah kasih istiqomah kita duduk dalam majelis ilmu. Insya tafsirnya ada. Ini masjidnya Masya Allah istimewa, hebat. Kajian tafsirnya ada, hadisnya ada, tasawuf, akidah, akhlak ada juga. Ya enggak? Apa lagi? Fikih ada juga. Tafsir double lagi, Jalalain Ibnu Katsir, Ustadz Fuad Mekita. Iya Pak, benar nggak Bu? Ibu hadir kan di setiap malamnya? Hadir dong. Di keseluruhannya. Ya, Jumat malam Sabtunya, Sabtu malam Minggunya, Minggu malam Seninnya, Masya Allah lengkap genap di masjid kita. Ya, apa iya pengurus ngadain, edarin begitu iuran buat bapak? Enggak kan? Enggak kan? Ya datang balik bawa uang aja taruh begitu, enggak dipatok. Ayo kita manggil guru nih, gocap semuanya. Enggak, kesadaran aja, ilmu lo dapat. Masa iya open lo kada ke masjid? Saya oper-operan, saya buat peralihan dan pergantian
kajian saya yang awalnya Rebo malam Kamis dengan Ustadz Haji Lutfi Imran Lutfi Naseh ke malam Senin, hari Minggu malam Senin. Jadi gimana maksudnya? Iya, Rebo malam Kamis pindah ke Minggu malam Senin. Kultumnya Ustadz Lutfi adanya berarti di tempat saya nih, Rebo malam Kamis. Kapan tuh dimulainya? Insya Allah pada pekan yang akan datang. Pada pekan yang akan datang. Artinya Minggu malam Senin besok ketemu lagi jamaah insya Allah mas saya ya. Bu, Pak, ketemu. Besok Rebo malam Kamis Bapak Ibu dengan wajah yang sama dan insya Allah malah bertambah ketemu lagi dengan Ustadz Lutfi. Sampai kapan? Terus sampai waktu yang belum ditentukan. Kenapa demikian? Karena di hari Rebo malam Kamis saya dapat juga tugas daripada saya punya abang kelas yang juga pernah mengajar saya, ngajarin diktat kuliah saya waktu di Kairo. Dia minta, ya, dia minta di harinya Rebo malam Kamis juga. Oleh karenanya, karena memang ini adalah hajat saya, kemudian saya harus berbicara dan menghadap kepada bagian ubudiyah dan dakwah Ustadz Andika Irhami dan juga Ustadz Haji Fahri Mufti Naseh dan juga Ustadz Imran Lutfi Naseh selaku penasehat. Bapak Ibu para jamaah sekalian, maklumat ini saya sampaikan untuk sekiranya diketahui, dimaklumi oleh para jamaah, ya mudah-mudahan nggak menjadi surutnya semangat kita untuk ngaji. Cuma beda jam tayang dan juga hari yang aja. Mudah-mudahan Allah masih kasih umur panjang, sehat badan kepada kita, dan tentunya sehat badan kita, umur panjang juga jadi sia-sia kalau semangat kita duduk dalam majelis ilmunya berkurang. Betul? Sehat badan, umur panjang kita, banyak nilai semangat kita untuk ngaji, itu yang sempurna. Insya kita baca suratul Fatihah untuk semua hajat-hajat yang mulia, untuk keinginan kita yang baik, untuk niatan kita yang luhur, yang ingin kita lakukan dan ingin kita pertahankan di masa mendatang kita, yang kita nggak ngerti masa mendatang kita apa yang akan terjadi. Kita niatkan dan kita serahkan kepada Allah dengan wasilah kita baca Al-Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan yang sehat Allah tetapkan nilai sehatnya, yang sakit Allah berikan nilai kesembuhan. Salah satu jamaah kita yang kemarin masuk rumah sakit tuh pagi habis ada tindakan, kita doain mudah-mudahan keluhannya, penyakitnya Allah berikan sembuh, Allah ringankan dalam menjalani ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk kita semuanya, Al-Fatihah juga untuk yang cinta kepada masjid tapi udah meninggal dunia. Selalu saya sebut-sebut Rodadi, emang saya sayang banget memang Rodadi, ya. Dan juga untuk yang lainnya, mohon maaf nggak tersebut. Kita doain mudah-mudahan yang sudah berpulang ke rahmatullah, semasa dunianya dia cinta kepada masjid rumah Allah Subhanahu wa taala, menjadi jamaah aktifnya Masjid Jami Al-Atiq. Kita doain mudah-mudahan Allah hanya berikan selimut rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ringankan siksa kuburnya, bahkan Allah hapuskan siksa kuburnya. Dan juga untuk kita yang sampai saat ini masih berjuang untuk dunia kita, kita berdoa kepada Allah, ya Rabb, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Sebelum kami meninggal dunia, sempatkan kami untuk merampungkan rukun Islam kami yang kelima, berangkat haji ke Baitullahil Haram, ziarah ke makam Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, berikanlah kepada kami keturunan-keturunan yang salihin dan salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'il. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu wa ma hafidhnahu wa ma qara'nahu fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaihi. Barang-barang baca Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya la ilaha illallah, la ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haq 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ats biha insyaallah ta'ala minal aminin.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan